Kami bersyukur Bapa karena kami bisa sampai di tempat ini. Kami bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul satu sama dengan yang lainnya Bapa, untuk memuji dan memuliakan Bapa. Kami yang di sini rindu untuk selalu mengenalmu Bapa. Kami ingin mengenalmu, kami ingin lebih dekat lagi denganmu ya Tuhan Yesus. Kita katakan, bila aku buka mataku, bersyukur kita kepada Bapa yang sangat kecil. Buka mataku dan lihat wajahmu,
Kami mengundang Kau juga hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapak yang penyertaan yang sungguh besar yang Kau berikan. Kami berterima kasih padamu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Masia. Amin. Saya persilakan untuk duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih. Kita percaya kita memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus Masia. Amin. Amin. Haleluya. Kita bisa tepuk tangan semuanya terbaik.
saudara. Yes, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan ujian ini. Hanya satu nama yang ajaib, satu nama yang jadi penghiburan untuk kita semua. Hanya nama Yesus yang kita kenal. Hanya Yesus lah Tuhan kita, Tuhan kita, penghibur kita di saat kita susah. Hanya kepadanya lah kita bersama. Amin. Yang ajaib
kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada sore hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Bapak Yahweh berikan. Biarlah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan renungan firman. Kuasailah hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami dapat memahaminya dengan baik, dan bahkan kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapak Yahweh. Sambut firman-Mu pada sore hari ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, Amin. Haleluya. Selamat shalom. Selamat shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi. Ada satu orang jemaat subscriber baru. Saya tidak sebutkan namanya, tetapi subscriber ini memberikan WA kepada saya, dan saya akan bacakan WA-nya. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari WA jemaat yang baru ini? Demikian. Shalom Pak Pendeta Lukas. Jika masalah seperti ini akarnya itu ada di mana ya? Ketika saya bergabung dengan salah satu denominasi atau persekutuan, tidak sinkron dengan komunitasnya, yang disebabkan levelnya jomplang. Saya terbiasa bergaul dengan sesama pengusaha yang diomongkan itu yang penting-penting saja dan nalar. Namun ketika saya bergabung dengan salah satu komunitas yang diomongkan yang aneh-aneh, yang menurut saya itu tidak penting, cenderung lebih banyak membicarakan keburukan orang lain. Mereka medianya sebatas bagaimana diberkati, sedangkan saya ingin bagaimana sistem yang lebih dekat dengan Bapak Yahweh lewat komunitas tersebut. Akhirnya saya berpikir, kok lebih bermutu berkomunitas dengan orang seprofesi daripada segereja. Hal ini membuat trauma diri saya ketika masuk ke salah satu kehilat. Saya sudah memprediksi match-nya, dipaksakan juga membuat saya tertekan karena kurang match. Sehubungan dengan hal tersebut, hal apa yang harus saya perbaiki dari diri saya? Terima kasih. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari WA tadi, saudara-saudara? Tidak lain adalah jemaat ini terkejut karena ternyata komunitas pengagum Bapak Yahweh itu yang dibicarakan justru bukan kerohanian yang membuat orang harusnya semakin dekat dengan Bapak Yahweh, tetapi ucapan-ucapan yang tidak bermutu, yang cenderung untuk menghujat dan menghakimi satu dengan yang lain. Jadi jemaat baru ini terkejut dengan kondisi komunitas pengguna atau pengagum Bapak Yahweh. Secara diam-diam, rupanya ada bara dalam sekam, sehingga dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Jemaat ini merasa tidak nyaman ketika masuk ke salah satu kehilat. Karena dia merasa bahwa di kehilat itu dia tidak mendapatkan berkat.
bukannya dia mendapatkan kesemangatan untuk bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman, tetapi yang kita dapatkan adalah jemaat satu dengan yang lain saling menghakimi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang belum paham bahwa kehidupan yang bersatu itu bisa mendatangkan mujizat. Jadi sebetulnya kita jangan main-main dengan kehidupan ini. Kehidupan kita dalam komunitas satu kehilat itu harus menjadi contoh teladan, karena dengan kita bersatu maka mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Dan ketika mujizat itu terjadi, maka saya percaya ketika kita bersama-sama menyatu, maka siapapun jemaat itu akan memperoleh mujizat yang sama. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara, tentang orang yang mengeluh kepada saya, padahal dia baru 1 bulan yang lalu mendengar nama Yahweh dari channel saya. Jadi dia mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Kami di kehilat itu tidak mendapatkan berkat karena kami harus mendengar hal-hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka saya berkata kepada jemaat yang baru tersebut, saya katakan, apakah ibu ini, ya perempuan ya saudara, apakah ibu ini pernah mengikuti streaming saya? Dia katakan, saya ikuti Pak. Dan justru karena itulah saya mengenal sebuah kebenaran. Oke, kalau seperti itu, maka daripada ibu tidak sejahtera di situ dan merasa terhakimi, maka untuk sementara ikuti streaming saya dulu. Nanti kalau sudah ibu kuat, ibu masuk dalam komunitas itu dan perbaiki komunitas tersebut. Dan beliau setuju, saudara. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya akan tunjukkan satu fakta bahwa kesatuan itu akan mampu mendatangkan mujizat. Apakah kesatuan itu bentuknya adalah kesatuan yang buruk atau kesatuan yang baik? Saudara lihat kerusuhan-kerusuhan di luar sana. Itu pun karena kesatuan, saudara. Tetapi kesatuan yang mengarah kepada hal-hal yang buruk. Nah, saya akan tunjukkan bahwa kesatuan, apakah itu buruk atau baik, dia akan mendatangkan kekuatan. Sebuah peristiwa yang pernah dicatat oleh kitab suci di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 11, adanya kesatuan, tetapi sayang sekali kesatuannya adalah untuk melawan Tuhan. Dan Bapak Yahweh mengakui bahwa apa yang mereka pikirkan tidak ada yang tidak terlaksana. Saya akan bacakan ayatnya. Bereshit atau Kejadian 11 ayat 6 sampai 9. Dan Yahweh berfirman, lihatlah, bangsa ini satu, dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang, perhatikan kalimat ini. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel, karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi,
Dan dari sana Yahweh telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Jadi sangat jelas sekali di sini, saudara, bahwa kesatuan yang buruk itu pun bisa terjadi. Tetapi Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu, sehingga dikacaukannya lah kesatuan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif. Saya akan menceritakan beberapa cerita yang menurut saya cukup menarik, yang bisa kita petik, kita ambil kesimpulan, dan saya berharap saudara juga bisa mengamati kisah yang akan saya ceritakan ini. Cerita pertama, ada sebuah perusahaan yang memiliki tradisi, yaitu pesta setiap malam pergantian tahun, all and new, dan mengadakan undian berhadiah. Mereka, perusahaan itu memiliki 300 karyawan, saudara. Dan aturannya adalah setiap karyawan itu harus menyetor uang $10. Kalau ada 300 karyawan, berarti terkumpul berapa? $3.000. Betul nggak Bapak Ibu? $3.000. Nah, siapa yang beruntung nanti akan mendapatkan $3.000. Dan yang mengambil kertas dari 300 karyawan itu adalah bosnya si pemilik perusahaan itu. Mereka mulai orang memberikan uangnya $10, $10, $10, ada 300 orang terkumpul. Nah, pada hari di mana undian itu diadakan, kantor itu dipenuhi dengan suasana yang sangat semarak. Semua orang menuliskan namanya di kertas. Siapa yang bakal mendapatkan uang $3.000? Di sana ada seorang pemuda yang ragu-ragu. Ketika dia mau menulis namanya, dia ingat ada seorang ibu-ibu tua yang kerjanya adalah sebagai cleaning service di rumah itu. Artinya dia hanya sebagai pembersih lantai. Sementara anak dari ibu ini sedang mengalami penyakit jantung yang harus dioperasi. Saat pemuda ini akan menulis namanya sendiri, dia berpikir, layakkah saya menulis nama saya di kertas ini? Kalau ternyata saya dapat, apa nggak kasihan dengan ibu yang saat ini anaknya sedang menderita penyakit jantung dan akan dioperasi? Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, pemuda itu tidak menulis namanya sendiri, tetapi nama si ibu tua cleaning service tersebut. Dia tulis dan dimasukkan ke dalam kotak. Waktu tiba, dan saat itu pria ini yang menulis nama si ibu ini berdoa. Dia katakan, Tuhan, tolonglah agar supaya ibu cleaning service ini dia mendapatkan hadiah $3.000 untuk operasi anaknya. Nah, saudaraku yang terkasih, bos perusahaan itu datang dan mulai mengocok-ngocok tulisan tersebut dan mulai membukanya gulungan kertas tersebut, dan
mengumumkan. Si bos itu mengumumkan dan membacakan siapakah pemenangnya. Tidak lain adalah si ibu pembersih atau ibu cleaning service. Kontan seluruh orang-orang, ada 300 orang itu bersorak-sorak dan sangat bersukacita melihat ibu cleaning service ini mendapatkan hadiah. Sementara si ibu tersebut dia menangis sejadi-jadinya dan berkata, saya sangat beruntung dengan uang ini anakku punya harapan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pesta dimulai dan pemuda tadi memikirkan, wah ternyata mujizat itu datang kepada si ibu ini. Keajaiban ini datang. Lalu ketika pesta itu selesai, orang-orang pada pulang dan si pemuda tadi mencoba untuk melihat tulisan siapakah sebetulnya yang menuliskan nama ibu itu. Dia mulai mengambil kertas yang lain, tetapi ternyata ketika kertas itu dibuka, nama yang ada di kertas itu adalah si ibu cleaning service tersebut. Dia ambil lagi, ternyata nama ibu nanti itu juga. Dia ambil lagi, nama ibu juga. Dan ternyata semua tulisan itu mengarah kepada nama ibu tersebut. Jadi pantas sekali si ibu ini mendapatkan keberhasilan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari cerita ini, apa yang ada di benak kita? Yang ada di pikiran kita adalah, sekalipun mereka adalah orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh, ternyata keajaiban itu tetap bisa datang. Dan keajaiban itu bukan datang dari langit, melainkan kita juga yang harus menciptakannya. Ini adalah cerita pertama, bahwa selama kita mau mengandalkan Tuhan, maka keajaiban itu pasti datang. Dan kalau saya lihat cerita ini, ternyata Tuhan itu menjamah 300 karyawan, hatinya terjamah untuk menuliskan bukan nama dirinya sendiri, tetapi nama si ibu yang sedang mengalami pergumulan. Saudaraku yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita di kisah pertama ini adalah, apakah benar sampai hari ini kita masih bisa mempercayai bahwa mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita? Terkadang kita suka melihat kondisi yang ada. Kita kadang berpikir, mungkinkah di hari-hari seperti ini Tuhan bisa bikin mujizat? Tapi saya beritahukan kepada saudara bahwa Bapa Yahweh itu adalah Tuhan kita yang penuh kasih sayang. Dan mujizat itu masih terus berlaku sampai dunia ini kiamat. Jadi, ayo jangan ragukan kasih sayang Bapa Yahweh. Dia pasti bisa membuat mujizat dalam hidup saudara. Di tengah-tengah kondisi yang krisis luar biasa, di saat berada di posisi yang genting, mujizat itu terjadi. Si ibu cleaning service ini menangis luar biasa, karena melalui cerita ini kita bisa melihat pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan 300 karyawan untuk menulis namanya. Amin. Saya lalu teringat sebuah peristiwa, bagaimana ketika Elia
menghadapi musim kering selama 3,5 tahun. Dia berada di tepi sungai Kerit. Bapa Yahweh sanggup menggerakkan hati burung-burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Artinya kalau dia sanggup untuk menggerakkan hati seekor burung atau binatang, dia pun juga bisa menggerakkan hati manusia. Cuman yang terpenting adalah apakah kita mempercayai atau tidak. Ini adalah cerita yang pertama, saudara. Sekarang saya akan ceritakan kisah yang kedua. Pada suatu hari, ada seseorang yang sedang mengendarai mobil bersama dengan temannya. Dan saat mengendarai mobil, dia melihat ada pria tua yang berpakaian kumal. Dan dia menjual sayur-sayuran. Sayuran itu sudah mulai layu dan menguning. Namun teman yang mengendarai mobil ini, dia berkata, tolong berhenti sebentar. Teman ini turun dari mobil, mendatangi pria tua yang kumal dan jualan sayuran yang sudah mulai menguning. Dia turun dan membeli 5 ikat sayuran tersebut. Ketika membeli 5 ikat tersebut, maka orang yang nyetir mobil ini bertanya temannya, kamu beli sayuran begitu banyak, padahal sudah menguning. Apakah kamu tahu kalau itu akan kamu makan? Orang yang ada di samping berkata, tidak. Saya tahu bahwa sayuran ini tidak bisa dimakan. Dan pria tua yang kumal itu, dia katakan, maaf, saya menjual sayuran ini sudah layu karena kurang hujan. Dan daun-daunnya juga sudah banyak dimakan ulat. Maafkan kami. Orang itu berkata, nggak apa-apa, saya beli 5 ikat. Dan waktu temannya berkata, emangnya kamu mau makan? Tidak. Sayuran ini sudah tidak bisa dimakan. Loh, kalau tidak bisa dimakan, kenapa kamu beli? Orang ini berkata, kalau saya tidak membeli, sayuran itu tidak mungkin ada yang mau beli. Dan kalau tidak ada yang membeli, maka si orang tua ini, dia akan pulang dengan tangan kosong. Dan untuk makan hari ini mungkin tidak bisa. Jadi saya membeli karena saya berbelas kasihan. Lalu temannya itu, dia melihat, oh, pria itu masih memiliki 2 ikat lagi. Lalu dia turun dan membeli sisa dari sayur-sayuran tadi. Pria tua itu berkata, aku hari ini mendapatkan mujizat. Aku sangat bersukacita. Hari ini kehidupanku disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, walaupun sayur yang dibeli tidak bisa dimakan, tetapi kalau kita lihat dari cerita ini, maka kita memetik suatu pelajaran yang berharga. Ketika sedang berada di titik terendah dalam hidup ini, kita menginginkan sebuah karunia, sebuah keajaiban atas kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita mampu, apakah kita bersedia menjadi si pembuat keajaiban itu? Ini yang penting, Bapak Ibu. Kadangkala kita melihat bahwa aku lebih mampu, tetapi kita mempersulit kehidupan orang lain.
Tetapi di sini kita melihat bagaimana kasih itu akan mendatangkan mujizat bagi dirinya sendiri. Dalam kisah ini kita melihat adanya hukum kasih karunia, di mana orang sudah jelas-jelas sayur-sayuran itu tidak bisa dimakan, lah kok dibeli. Karena dia bukan membeli sayurnya itu, tetapi dia memberikan kasih kepada orang tua tersebut. Itu adalah kisah yang kedua. Sekarang kita melihat, saya ceritakan kisah yang ketiga. Ada seorang jemaat yang sedang beribadah. Saat beribadah dan firman Tuhan sedang disampaikan, tiba-tiba ada dering ponsel. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dering telepon itu berbunyi, orang yang ada di samping kiri kanan muka belakang memarahi dengan berkata, diam, kenapa sih kok gak dimatikan HP-nya? Kamu tahu gak ini firman Tuhan? Matikan HP-nya. Wah, orang ini dihardik luar biasa, saudara. Orang ini hanya diam dan berkata, ya memang aku salah. Wong sedang khotbah kok HP saya tidak saya matikan. Nah, pada saat itu memang dia mengakui dia salah. Tetapi hardikan dari teman-teman atau orang yang ada di sekitarnya itu membuat hatinya terluka, membuat hatinya itu sakit luar biasa. Saudara tahu, hardikan ini membuat dia tidak pernah mau ibadah lagi. Saya pernah mengalami peristiwa ini di kehidupan saya, saudara. Pada saat ibadah seperti ini, tiba-tiba ada seseorang yang membawa anak kecil dan mereka menangis. Dan apa yang terjadi? Saat mereka menangis, anak kecil ini, orang tuanya bingung. Saya akan bawa keluar atau tetap tinggal di dalam? Kalau saya bawa keluar, waduh, saya tidak bisa dengar firman. Tapi kalau saya tetap di sini, anak bayi saya ini nangis. Akhirnya dia mengambil sikap, ya sudahlah, saya tak keluar saja. Dia keluar, saudara, membawa anak kecil yang nangis tersebut, dia bawa keluar. Dan apa yang terjadi? Di belakang sana, di depan pintu masuk, ada seseorang yang menghardik dia. Bawa keluar. Apa yang terjadi? Orang tersebut berkata begini, baik kau, saya akan bawa keluar dan saya tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Apa yang terjadi, saudara? Orang tersebut tidak pernah lagi muncul di kehidupan sampai hari matinya. Saudara bisa bayangkan, hanya dengan hardikan kebinasaan satu jiwa terjadi. Ngeri nggak Bapak Ibu? Nah, sama seperti orang yang tadi sakit hati karena dihardik, ponselnya berbunyi. Dia frustrasi berat. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah frustrasinya itu dia pergi ke bar. Dia minum-minum di situ. Dan ketika sedang minum tanpa sengaja, dia nyenggol gelas minuman dari orang lain. Dia berkata, aduh maaf. Dan orang yang ada yang gelasnya itu tersenggol, dia jawab apa? It's okay, no problem, gak apa-apa. Bapak pusing. Ayo saya bawa keluar. Si bartendernya berkata begini, ada apa Pak? Nggak apa-apa sudah. Bapak kehilangan satu gelas, saya ganti Pak ya. Saya ganti. Saudara bisa bayangkan, orang yang ada di bar bisa memiliki hati seperti itu.
sementara di kehilat di gereja dia dapat hadikan yang luar biasa. Orang ini akhirnya betul-betul tidak pernah lagi menginjakkan kaki dan berurusan dengan Tuhan. Dia katakan orang di luar sana jauh lebih baik daripada orang yang ada di dalam gereja. Orang yang munafik semuanya. Hanya karena ponsel bunyi saja, ngamuknya sudah gak karu-karuan. Tetapi sementara saya di bar, saya menjatuhkan minuman orang lain. Orang yang minumannya jatuh marah pun tidak. Bahkan dia berkata, "Bapak saya ganti ya." "No problem, gak apa-apa Pak, kami ganti." Apakah Bapak pusing? Kenapa orang di luar sana bisa lebih memiliki perhatian daripada orang yang ada di dalam gereja? Bapak Ibu yang terkasih, disinilah saya katakan, barangkali gereja-gereja yang ada di mana-mana mengalami hal yang sama, yaitu kehidupan yang tidak menjadi berkat. Itu adalah kisah yang ketiga. Nah, sekarang saya ceritakan kisah yang keempat. Mungkin saudara ingat, ada seorang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh agama Hindu. Dan dia pakaiannya sederhana. Sekali waktu dia datang ke gereja. Kisah ini memang cukup terkenal, saudara. Dia datang ke gereja, waktu berada di depan pintu gereja, dia disambut oleh penerima tamu. Tetapi sayang sekali, penerima tamu ini memberikan sambutan yang tidak mengenakan. Ketika Mahatma Gandhi mau melangkahkan kaki, dia melihat pakaian yang sederhana itu. Sang penerima tamu berkata, "Maaf Pak, Bapak duduknya yang di sebelah sini ya Pak." Dia dikumpulkan dengan orang-orang yang mirip dengan dia, saudara. Yaitu kelompok orang-orang miskin. Lalu Mahatma Gandhi berkata di dalam hatinya, ternyata dalam dunia kekristenan juga ada kasta. Jadi kalau gitu untuk apa saya menjadi orang Kristen? Percuma. Hari itu adalah hari pertama dan terakhir masuk ke dalam gereja sampai hari matinya. Kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab atas kebinasaan orang-orang ini? Diri kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa keselamatan itu terlepas karena sifat atau sikap buruk orang percaya. Mereka tidak sadar kalau kita sedang berurusan dengan yang namanya keselamatan. Kita juga harus tahu, Bapak Ibu, bahwa persekutuan kita, kesatuan kita di dalam kehilat, kita harus menyadari sekali waktu kelak kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tadi malam, ketika saat pagi hari saya bangun, saya mendapatkan mimpi. Dan mimpi saya ini adalah mimpi yang belum pernah saya alami. Saya saat itu berada bersama dengan orang-orang yang saya kenal, baik sahabat, teman, jemaat maupun keluarga saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saat itu saya membawa ransel pakaian. Ini dalam mimpi saya. Dan di situ sepertinya akan ada sebuah perpisahan. Saya harus berangkat ke sebuah negeri. Saya tidak tahu negeri apa. Tetapi hari itu semua orang-orang dekat saya melambaikan tangan. Dan saya katakan selamat tinggal, saudaraku.
hati terasa mau pecah rasanya, saudara. Dalam mimpi itu saya katakan, orang-orang yang dekat dengan saya hari ini harus berpisah selamanya. Saya terbangun pada saat itu. Saya lepas. Saya bilang, ya Tuhan, apa yang terjadi? Saya harus berpisah dengan semua orang yang saya kenal. Saya melambaikan tangan, tanda perpisahan. Mereka saya peluk satu-satu. Mereka saya ucapkan selamat tinggal, kekasihku. Aku mengasihi engkau. Bersatulah. Jangan sampai ada di antara saudara yang bertengkar. Ayo bersatu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa mimpi seperti itu tadi malam, saudara. Dan saya terbangun ketika saya merasakan sebuah duka cita yang luar biasa karena saya harus berpisah dengan orang-orang yang saya kasihi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya catat di sini dalam mimpi saya. Saya berkata sambil saya peluk satu-satu, saya katakan, selamat tinggal saudaraku semua. Saya mengasihimu, saya mencintaimu, jaga dirimu baik-baik. Maafkan saya ya, kalau selama ini saya melukai hatimu. Semua orang menangis sambil melambaikan tangannya. Ternyata perpisahan itu sangat menyakitkan. Sambil melambaikan tangan, saya berkata, kenapa dalam hati saya, kenapa hal ini harus terjadi? Ketika saya berpaling, saya harus meninggalkan semua orang yang saya kasihi. Saudaraku yang terkasih, dari apa yang saya sampaikan ini, saya katakan bahwa kita semua sekali waktu kita akan berpisah satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah menjadi berkat untuk orang lain? Apakah benar kita di dalam kehilat ini menjadi sebuah pionir? Karena kehidupan mental kita adalah mental yang baik, mental yang diberkati oleh Bapak. Atau kita sebagai sumber keributan. Kesatuan itu penting. Dari beberapa kisah tadi, saya mendapati bahwa kesatuan hati dan kebersamaan itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Ada pepatah Jawa, saya baru rasakan ya tadi pagi, saudara. Ada pepatah Jawa yang berkata, mangan ora mangan, sing penting kumpul. Saudara tahu? Makan nggak makan, yang penting kumpul, saudara. Mungkin saya pernah mengkritik kalimat itu. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Salah. Karena apa? Karena masa hanya mementingkan kumpul sampai nggak makan. Tapi ternyata sebetulnya maksud dari ucapan itu adalah kesatuan hati itu yang paling ditakuti oleh setan. Dan kesatuan hati itu menunjukkan nilai dari kesatuan hati yang memiliki nilai yang tertinggi dari apapun juga. Kalau sampai dikatakan mangan orang mangan kumpul, berarti sampai dalam kondisi tidak punya uang pun akan ada sukacita karena ada kesatuan hati. Amin. Itu maksud dari ayat kalimat itu sebetulnya, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya katakan, kesatuan hati itu paling ditakuti oleh setan. Setan pernah menggunakan kesatuan hati untuk melawan Tuhan. Tadi ayat yang sudah saya bacakan di Menara Babel, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan rumah tanggamu membutuhkan mujizat, maka jawabannya satu,
miliki kesatuan hati. Amin. Kemarin ada seseorang yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Lukas, saya akan bikin hukum loa, tapi suami saya menjadi penghambat. Suami saya itu isinya cuma memaki-maki, mengutuki. Ya saya bilang, Anda jangan terpengaruh. Kalau sampai terpengaruh, ya hukum loa yang kamu praktekkan nggak akan berhasil. Seharusnya orang mempraktekkan hukum loa itu didukung oleh suami, anak-anak, sehingga mujizat itu akan lebih cepat dibanding hukum loa itu dikritik. Lalu sebuah pertanyaan muncul, bagaimana Pak Lukas ngajarin saya, kalau saya dikutukin, saya kembalikan. Nah sekarang bagaimana kalau yang ngutukin suami? Saya jawab, tetap dikembalikan. Nah kalau kena bagaimana? Ya rasain sendiri. Supaya dengan kenanya kutukan diri sendiri, dia bisa bertobat. Tapi kalau tidak, ya konsekuensinya Anda akan kena kutukan itu. Silakan Anda pilih. Apakah Anda mau terima kutukan itu? No problem. Tapi kalau saya tidak, siapapun yang mengutuk saya kembalikan. Tujuannya apa? Tujuannya orang itu kena, akhirnya dia sadar, oh ya aku salah nih. Jadi bertobat, itu kan jadi jauh lebih baik. Sama seperti kita dikirimi bom waktu. Apakah kita mau terima bomnya itu? Atau kita kembalikan? Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kalau sekali waktu saudara diberi paket isinya bom, saudara mau kembalikan atau saudara terima? Halo? Kembalikan. Nah kalau dikembalikan ternyata meledos di sana, saudara jahat nggak? Saudara jahat atau tidak? Tidak, orang dia yang ngirimin kok. Makanya saya katakan, selama saudara butuh mujizat, maka kunci rahasianya adalah kesatuan. Selama saudara tidak berani mengambil langkah kesatuan, hukum loa nol, nggak akan jadi. Misal seorang istri punya visi yang besar, tapi suaminya bidung seperti tadi yang saya ceritakan, ganggu, nggak akan ada mujizat. Kecuali saudara tidak perlu cerita sama suami. Masing-masing punya visi dan impian sendiri-sendiri. Makanya saya katakan, kalau engkau memiliki visi dan misi yang besar, jangan pernah cerita kepada orang yang tidak tepat. Karena kelak saudara akan dikritik, dan energi kritik itu masuk, maka akan mengurangi energi yang kita miliki. Hati-hati Bapak Ibu. Dulu ada seorang pendeta yang datang ke Magelang. Saya tidak perlu sebut nama pendeta. Pendeta ini memberitahu kepada saya. Dia bahkan saya kasih kesempatan berkali-kali untuk khotbah di tempat saya. Pak pendeta ini sekali waktu ngomong sama saya begini, Pak Lukas, boleh nggak Pak kalau saya ajak beberapa pengurus kehilat ini untuk saya ajak doa bersama? Masa orang diajak doa nggak boleh? Betul nggak Bapak Ibu? Ya saya bilang silakan. Mereka atau pendeta ini akhirnya ngumpulin semua pengurus, dikumpulkan. Lalu ketika dikumpulkan, mereka doa bersama. Betul, mereka doa bersama. Tapi selesai doa bersama, Pak pendeta ini ternyata mengutarakan isi hatinya, yaitu dia akan bikin kehilat di Kota Magelang, dan dia akan ajak beberapa pengurus untuk mendukung dia. Bagi saya no problem saudara. Kenapa? Karena saya itu punya prinsip. Prinsip saya, ini perhatikan prinsip saya saudara, ini tidak pernah dimiliki oleh banyak orang. Prinsip saya adalah, kalau
ada jemaat yang bikin persekutuan atau bikin KPI, 10 KPI di depan saya akan tetap dukung. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah kalau tidak suka dengan saya tapi dia bisa masuk ke KPI yang lain, selamat nggak? Selamat. Kenapa kita mesti ketakutan kalau muncul KPI baru? Harus jaraknya sekian. Ya kalau nggak boleh ya sudah, nggak usah KPI, saya bikin organisasi lain aja. Tetap aja ada persekutuan di situ, saudara. Makanya saya katakan kepada para gembala, kenapa sih para gembala kok nggak punya mental kayak saya? Saya punya mental, itu mau 10 KPI di depan saya dukung. Kecuali masjid. Lain. Beda aliran. Loh iya toh? Iya, betul. Loh betul nggak saudara? Nah, kalau sama-sama menyembah Bapak Yahweh kok nggak boleh? Dan apa yang terjadi? Pak pendeta ini ngajak mereka keluar dari kehilat saya. Apa jawab pengurus? Dia katakan, maaf Pak pendeta, saya sudah nyaman dengan Papi Lukas. Kenapa jemaat ini bisa ngomong begitu? Karena saya mengasihi mereka. Hati yang siap, hati yang penuh kasih, itu akan mengikat jemaat. Mau diiming-imingi apapun, nggak akan bisa. Sekali waktu Pak pendeta ini datang lagi di hari yang lain. Kali ini dia minta sumbangan untuk beli satu nampan perjamuan kudus. Jemaat ini memang ngasih, saudara. Tapi sambil ngasih dia ngomong, maaf Pak, Papi kok nggak pernah yang ngajarin minta-minta kayak begini. Bayangin saudara, malu kan Pak pendeta itu. Sejak saat itu dia menghilang dari kota Magelang, nggak pernah datang. Kenapa saya itu punya mental seperti itu? Karena yang saya lihat bukan organisasi, tapi yang saya lihat adalah Bapak Yahweh. Saya cerita lagi, membuktikan bahwa hati itu memegang peranan penting. Pada suatu hari sebelum KPI, itu namanya adalah GAIN, Gereja Alkitab Injili Nusantara. Saya pada waktu itu punya beberapa GAIN, ada yang sampai di Nias, saudara. Pada suatu hari Pak pendeta GAIN dari Nias ini datang ke Magelang. Dia berkata begini, Pak Lukas, mohon maaf saya datang ke sini, saya mau keluar dari GAIN. Saya bilang, kenapa Pak? Kok Bapak keluar? Ya karena di GAIN saya tidak dapat support dana. Sementara saya sedang butuh dana untuk kehilat. Saya bilang, oke, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak memang tidak nyaman di GAIN, saya sebetulnya nyaman Pak, tapi karena saya tidak ada dananya ya bagaimana kalau saya keluar, karena ada sinode lain, saya nggak perlu sebut nama sinodenya, yang menjanjikan saya untuk diberi dana. Oh ya silakan, nggak apa-apa, saya ikut senang Pak. Ya kalau begitu minta tolong Pak Lukas bikinkan surat pengunduran diri. Bayangkan saudara, ketua sinode, mereka mau keluar, saya suruh bikin surat pengunduran diri. Saya jawab apa? Boleh saya bikinkan, saya ketik, saya bikinkan. Dia tinggal tanda tangan. Dia akan resmi keluar. Tapi ternyata di sinode yang baru cuma PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Nggak dapat dana, alias wah, nggak ada. Dia datang lagi ke Magelang.
Pak Lukas, saya minta maaf. Ternyata di sinode baru saya tidak dapat dana. Boleh nggak kalau saya pakai gain lagi? Saya jawab, silakan. Tolong ya Pak, saya buatkan surat penggabungan lagi. Saya buatkan. Ada ketua sinode macam kayak begitu? 1001. Nggak ada, saya yakin nggak ada. Keluar aja kurang ajar kamu ya berani keluar. Saya tidak. Saya mengasihi dia. Kenapa? Karena saya tidak melihat pendeta itu. Tapi yang saya lihat ini pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau pekerjaan Tuhan harus kita bela. Sekalipun organisasi harus diinjak-injak, bagi saya no problem. Hatiku sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Makanya saya berani pamer seperti ini, lihat hati saya. Saya mengasihi jemaat. Dan ketika saya ada, saya bisa menunjukkan sekali waktu kelak saya mati, orang akan melihat, oh ternyata Pak Lukas itu begini-begini. Itu akan sangat nyaman didengar daripada, oh Pak Lukas mati loh. Wah, kok baru sekarang? Wah tadinya sebulan yang lalu. Aku enak kalau lihat wajahnya Pak Lukas. Kan gak nyaman, betul gak Bapak Ibu? Kita harus punya hati bahwa Tuhan itu nomor satu. Ini betul-betul saya praktekkan loh saudara. Sekalipun dia keluar masuk, bagi saya no problem. Tapi saya tidak pernah berubah. Karena saya tahu selama hati kita saya mencontoh Yeshua Mesya, sekalipun dia diludahi, dihina, dicaci maki, dipermalukan, ditelanjangi, tetapi dari mulutnya berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa